Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul kita diperintahkan untuk memiliki akhlak terpuji dan menjauhi akhlak yang tercela. Salah satu akhlak yang terpuji kepada Allah ialah ikhlas. Apakah ikhlas itu? Seberapa pentingnya ikhlas bagi diri kita? Tonton video ini hingga akhir agar tidak gagal paham. Ikhlas berasal dari kata akhlaso yang merupakan bentuk kata kerja lampau transitif yang diambil dari kata kerja intransitif kholasyo dengan menambahkan satu huruf alif. Bentuk mudari dari akhlaso adalah yukhlisu dan bentuk masdarnya yaitu ikhlas. Kata tersebut berarti murni, bersih, jernih, tanpa campuran. Ikhlas adalah melakukan amal perbuatan syariat yang ditunjukkan hanya kepada Allah secara murni atau tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Perbuatan ikhlas dibarengi pula dengan keyakinan atas perbuatannya dan tidak memiliki keinginan untuk menarik kembali apa yang telah ia lakukan. Lawan dari ikhlas adalah riya, yaitu melakukan amal perbuatan dengan tujuan agar dilihat orang dan mengharapkan pujian atau balasan dari orang lain. Memberi sesuatu kepada orang lain bisa berupa apa saja, harta benda, jasa atau sekadar senyum tulus dan sebagainya. Suatu agama atau keyakinan senantiasa menganjurkan penganutnya untuk memberi sebagai salah satu bentuk ibadah atau dharma dan pengabdian. Memberi sesuatu kepada orang lain juga merupakan salah satu cara membangun jaringan hablun minanas dan menciptakan silaturahim. Memberi menjadi suatu penyeimbang dalam kehidupan sosial secara moral maupun material. Bersedekah, berinfak, berzakat, memberi hadiah dan bantuan jasa adalah varietas wujud dari memberi. Sukarela, tulus, ridha, ikhlas adalah sesuatu yang harus melandasi memberi agar dia bernilai baik secara sosial maupun spiritual. Sehingga sebagian orang menganggap percuma suatu pemberian jika tidak dilandasi dengan hati ikhlas. Orang yang berlaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari hidupnya jarang sekali merasa kecewa. Orang yang ikhlas dia tidak akan pernah berubah sikapnya seandainya di saat dia berbuat sesuatu kebaikan ada yang memujinya, atau tidak ada yang memuji, menilainya bahkan dicaci pun hatinya tetap tenang, karena ia yakin bahwa amalnya bukanlah untuk mendapatkan penilaian sesama yang selalu berubah tetapi dia bulatkan seutuhnya hanya ingin mendapatkan penilaian yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang hamba harus bisa memiliki keikhlasan. Keikhlasan menjadi faktor utama dalam aktivitas orang yang beriman. Imam Ghazali, dalam kitabnya, Raudatut Talibin wa Umdatus Salikin, mengatakan, ikhlas menurut para ulama ada dua macam, yaitu ikhlas dalam beramal dan ikhlas dalam mencari pahala. Menurut dia, ikhlas dalam beramal adalah kehendak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan urusannya, dan menjawab seruannya. Kemunculan keikhlasan semacam ini, menurut dia, didorong oleh keyakinan yang benar dan kebalikan dari semua itu adalah kemunafikan. Sedangkan ikhlas dalam mencari pahala berarti kehendak untuk memperoleh keuntungan akhirat dengan melakukan kebaikan. Menurut dia, kebalikan dari ikhlas adalah riya atau keinginan mendapatkan keuntungan dunia dengan melakukan amal akhirat, baik mengharapkan sesuatu dari Allah maupun dari manusia. Menurut Imam Ghazali, dua macam ikhlas di atas mempunyai dampak masing-masing. Keikhlasan dalam beramal akan menjadikan amal sebagai pendekatan, takarub, dan keikhlasan mencari pahala akan membuat amal diterima serta memperoleh pahala berlimpah, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, saat melaksanakan ibadah-ibadah batin dan sunnah harus disertai kedua macam keikhlasan tersebut. Selain itu, menurut dia, seorang hamba juga wajib untuk mewaspadai 10 hal saat mengerjakan amal, yaitu kemunafikan, riya, kekacauan, menyebut-nyebut kebaikan, menyakiti, menyesali berbuat baik, ujub, meratap, menganggap enteng, dan takut terhadap cercaan manusia. Fitrah manusia adalah ingin mendapatkan pengakuan dan penilaian dari keberadaannya dan segala aktivitasnya, namun pengakuan dan penilaian makhluk, baik perorangan, organisasi atau instansi tempat kerja itu relatif dan senantiasa berubah. Maka tiada penilaian dan pengakuan yang paling baik yang harus senantiasa kita usahakan adalah penilaian dan pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu besar pengaruh orang yang ikhlas itu, sehingga dengan kekuatan niat ikhlasnya mampu menembus ruang dan waktu. Seperti halnya apapun yang dilakukan, diucapkan, dan diisyaratkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mampu mempengaruhi kita semua walau beliau telah wafat ribuan tahun yang lalu, namun kita senantiasa patuh dan taat terhadap apa yang beliau sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.